Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada hadis ini ada beberapa keterangan hadis. Tadi dikatakan hamma, hamma itu diterjemahkan adalah niat. Kalau hanya niat, nawa. Tapi niat yang kuat namanya hamma. Niat yang sangat kuat ingin melakukan sesuatu. Ya, niat yang sangat kuat untuk melakukan sesuatu itu baru dicatat menjadi kebaikan kalau dia hal-hal yang tidak baik kemudian ditinggalkan. Kalau dia satu kebaikan maka ditulis 1, kalau dilakukan maka 10 sampai 700 bahkan lebih daripada itu semua. Lalu bagaimana kalau bisikan? Ya, tiba-tiba terdetik melihat sesuatu yang indah, kita ingin melakukan dosa, gitu masuk. Setiap orang pasti melakukan itu. Dan ini tidak dikatakan sebagai niat, apalagi hamma, dan ini tidak berdosa jika namanya dalam bahasa Arab khawatir bisikan tersebut atau tiba-tiba masuk dalam benak kita, itu tidak dihitung dosa. Itu tidak dihitung maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad dalam Sahih Bukhari dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza an ummati ma hadasat bi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala innallaha tajawaza an ummati, sesungguhnya Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala akan mengampuni umatku ya, ma hadasat bihi anfusaha, apa yang dibicarakan oleh hatinya, oleh bisikan hatinya. Jadi Allah mengampuni apapun niat buruk atau bisikan dalam hati, walaupun tidak bagi diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Malam ta'mal, jika bisikan hati tersebut tidak berubah menjadi amal, menjadi pekerjaan dan usaha yang tidak baik. Au tatakallam, atau dia sudah mengucapkan, karena ucapan itu bagian daripada follow up dari niat atau bisikan hati tersebut. Ini akan menjadi dosa. Ini akan menjadi dosa. Satu contoh, orang si fulan itu bawa uang bagus, uang banyak, saya mau rampok, benar ternyata dia jalan, dia tangannya sudah bergerak, tiba-tiba ditangkap dia oleh polisi. Maka itu satu dosa yang sempurna. Satu dosa yang, tapi kalau baru kepikiran saya mau ambil begitu, saya pingin gitu. Tapi dia tidak jadi, tidak berbicara, tidak melakukan gerakan, maka ini tidak dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena belum apa-apa, dan setiap manusia punya pikiran itu. Punya pikiran itu, pikiran yang buruk ya, dan seterusnya, ini ada semua pada manusia dan itu tidak dianggap dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian orang yang tidak jadi beramal baru niat, kenapa menjadi pahala? Ini jadi pertanyaan. Atau dalam bahasa yang lain, bagaimana bisa dapat balasan padahal tidak beramal? Ya, bagaimana orang mendapatkan balasan, ini pahala dari Allah Subhanahu wa taala padahal belum melakukan amal tersebut? Ini menjadi pertanyaan. Ini adalah turunan daripada keterangan hadis di atas. Dalam hal ini ada beberapa catatan. Yang pertama adalah orang yang mempunyai ham tadi adalah niat yang kuat dibanding dengan azam, tekad yang bulat ya, untuk melakukan kebaikan, dan dia tidak dapat melakukan kebaikan atau niat yang kuat tersebut, dan ini dibagi kepada beberapa bentuk. Yang pertama adalah orang yang niatnya kuat tetapi karena ada uzur. Jadi sudah niat melakukan, contoh muhajir, dia sudah nabung, niat itu sudah berubah menjadi azam, sudah ham. Bentuknya apa? Selain niat dalam hati, dia sudah berangkat menabung, bahkan dia sudah mungkin sudah mulai ngurus prosesnya dan sebagainya. Qadarullah tidak jadi. Dan jadi banyak sebab. Karena uzur, dia sakit atau kondisi perang sehingga dibatalkan pelaksanaan haji. Karena pernah dulu di zaman Abdullah bin Zubair, pelaksanaan haji pernah libur 2 tahun karena perang di sana. Ya, perang di sana, maka ini adalah azam, niat yang sudah berubah menjadi tekad bulat
dibuktikan dengan usaha dan ikhtiar dia tetapi tidak jadi, maka Allah tetap memberikan pahala yang sempurna, haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena uzur di luar kemampuan seorang manusia. Ada orang yang ingin belajar menghafal Quran. Qadarullah cinta kepada Quran sudah umur 40-70 tahun. Tapi semangat ya kan mendengar tentang keutamaan Quran, dia ada rasa penyesalan selama ini saya sibuk dengan urusan yang lain, malah Quran sebagai orang Islam lupa. Dia berusaha untuk belajar Quran dengan baik dan bahkan untuk menghafal Quran 30 juz dan dia udah lakukan itu. Dia udah belajar datang ke ustaz, ya kan, dia udah belajar meluangkan waktu setiap untuk menghafal. Qadarullah baru Al-Fatihah yang benar. Ya, baru Al-Fatihah yang kadang-kadang karena memang kondisi yang sudah tua, yang sudah tidak memungkinkan. Dia dengan niat yang tetap masih kuat untuk hafal 30 juz dan membenarkan bacaan 30 juz. Qadarullah ternyata umurnya hanya sampai pada 70 tahun dalam kondisi dengan bertekad bulat, maka dia diberikan pahala yang sempurna, yaitu menjadi penghafal Quran. Nanti dia akan yakhsyuru ma'al hufaz. Maka dia nanti akan digolongkan di akhirat dengan para penghafal Al-Quran. Dan ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas kepada hamba-hambanya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya orang yang sudah berniat kuat untuk melakukan kebaikan, dia sudah tidak jadi, itu sudah merupakan kebaikan. Kalau jadi, maka dilipat gandakan kebaikan tersebut sesuai dengan kehendak Allah, dan kualitas amal tersebut minimal 10 kali ganda sampai 700, bahkan melampaui batasan itu semua sesuai dengan keutamaan masing-masing. Jadi Allah melihat kualitas pelaksanaannya, imannya, amalnya, syarat-syaratnya, hukum-hukumnya, sunah-sunahnya. Ini yang menjadi tolak ukur kemudian membedakan antara satu dengan yang lain, pahalanya besar-besar. Seperti kita salat berjamaah tadi. Ada yang mungkin 100% dapatnya, 100/100, so visit, ya kan, mi'ah fil mi'ah. Ada yang mendapatkan dari sholatnya 90, ada yang mungkin 80, bahkan mungkin ada yang cuma 10% dari pahala yang dijanjikan oleh Allah. Kenapa? Kembali kepada kualitas masing-masing. Tapi minimal 10 kali ganda dari kebaikan tersebut. Ini kembali kepada kualitas daripada amalan dan keimanan setiap kita. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang berniat untuk melakukan kejelekan itu ada dua bentuk. Yang pertama tadi orang yang sudah berniat kuat karena satu kondisi tidak jadi, ya, tidak jadi. Nah, tidak jadi ini terbagi kepada beberapa bentuk. Pertama, tidak jadi karena dia sadar sebelum melakukan, oh ternyata ini nggak boleh, takut kepada Allah ditinggalkan, maka diberikan pahala. Orang bertanya, kok mau melakukan kejelekan ditinggalkan, kok dapat pahala? Gimana ceritanya? Iya, karena ketika ingin melakukan keburukan tidak jadi karena sadar ini tidak baik, ini bertentangan dengan agama. Berarti dia meninggalkan niat keburukan yang kuat tersebut karena Allah. Kenapa diberikan pahala? Karena ini satu kebaikan. Ini satu kebaikan.